Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Raja segala raja. Dia yang berkuasa atas bumi dan juga sorga. Kita berdoa sejenak sebelum mendengar firman Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami mau menikmati akan firman-Mu. Karena firman-Mu air kehidupan yang memuaskan segala dahaga kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang adalah roti hidup, mengenyangkan bagi mereka yang lapar dan haus akan Engkau. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami senantiasa, sehingga terus kami berkata-kata di dalam kebenaran, dan Roh-Mu sendiri yang berkata-kata melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buka telinga rohani kami, buka pikiran kami yang tertutup ini, dan berikan kami pewahyuan yang baru, hal-hal yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami baca firman-Mu, kami boleh memahaminya, kami boleh diberi kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Makin hari makin mengenal Engkau. Kami doakan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau adalah kenikmatan kami. Kami mau mengalami Engkau senantiasa di hari-hari hidup kami, sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat utusan Kristus dimanapun berada, atau yang mendengarkan khotbah ini. Salam sehat, jaga kesehatan kita, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan, atau selalu mandi ketika kembali dari luar bertemu dengan keluarga yang kita kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan berjanji Ia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Percayalah, Dia yang telah melepaskan kita dan memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya. Bagi mereka yang percaya kepadanya akan menerima roh yang baru dan hati yang baru, melahirkan mereka kembali dan boleh menikmati apa yang menjadi milik Tuhan. Kita berdoa supaya dengan roh yang baru dan hati yang baru, penuh dengan gairah, semangat untuk terus melekat kepadanya. Terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin sampaikan beberapa pesan Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita mendengarkan khotbah ini, kita terima, kita percayai, kita imani setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Kita berkata amin. Itu terjadi padaku, maka ada kemerdekaan, maka ada pemulihan, maka ada kesembuhan, maka ada jalan keluar. Hari demi hari kita bergairah karena Tuhan ada di dalam kita. Tuhan tidak jauh dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang memberi hidup kepadanya, orang-orang yang mengandalkannya, orang-orang yang berharap kepadanya, orang-orang yang mencarinya, selalu akan disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan akan berakhir COVID. Kita juga tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan. Tapi kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai segalanya, yang menguasai kematian, yang menguasai kehidupan, menyertai kita dan ada di dalam kita. Biarlah Dia menyebar di dalam kita, menyebar melalui pikiran kita, menyebar melalui perasaan kita, menyebar melalui kehendak kita. Jaga hidup kita, saudaraku. 3 pesan Tuhan datang kepada kita di pagi hari ini. Biarlah setiap kita mendengarnya, biarlah setiap kita menerimanya, biarlah setiap kita percayai akan apa yang Tuhan sampaikan di pagi hari ini. Saya terlalu percaya, saya bergairah karena saya tahu ada Tuhan yang besar, yang selalu bertumbuh melalui pikiran, yang selalu bertumbuh melalui perasaan, yang selalu bertumbuh melalui kehendak, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik. Lepas dari segala kelemahan, lepas dari segala kekurangan, lepas dari segala keterbatasan, aku tahu Dia menyempurnakan kita dari hari ke hari menjadi lebih baik. Oleh karena itu jangan tertuduh, jangan terintimidasi dengan segala hal yang terjadi. Pandang Yesus, datang kepada Yesus, mencari Yesus, berseru kepada Yesus, oh Tuhan Yesus tolong aku. Maka Dia akan bertindak tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Pasti menolong Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena Dia telah datang, Dia telah mati, Dia telah memberi dirinya, tubuhnya telah dipecahkan, sehingga setiap orang yang menerimanya, menerima kehidupan
kehidupan. Karena di dalam tubuhnya ada kehidupan. Dia berkata, akulah roti hidup. Sehingga ketika kita menikmati roti, ketika kita menikmati anggur atau darahnya, kita percaya dosa kita diampuni. Oleh karena itu, saya berdoa jangan ada pengajaran yang menggoyangkan iman kita, yang memberi pengajaran seolah-olah kita tidak selamat. Hei, percayalah, keselamatan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Kita perlu berbuat baik karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita perlu melayani Dia karena Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani akan kita. Pemahaman yang benar ini harus dibangun dengan benar, dasar yang benar. Karena orang kalau sudah lahir baru, orang kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti hidupnya berubah. Maka itu mari kita dengarkan pesan Tuhan pagi hari ini. Setiap kita di rumah kita masing-masing, saya berdoa supaya pemeliharaan Tuhan, pengurapan Tuhan, penjagaan dari Tuhan Yesus Kristus terus memelihara kita, terus mengurapi kita, terus menjaga kita sampai kita bertemu muka dengan muka. Terus Tuhan, kami berdoa, kami terus berdoa, kami memohon kepadamu, kami sujud menyembahmu, kami menikmati firman-Mu tiap hari, supaya kami makin mengenal Engkau, kami mengenal kehendak-Mu, kami lakukan seperti yang Engkau mau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya berkata, kita tidak tahu COVID kapan akan berakhir. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Yes, kita percayakan itu. Karena itu pesannya bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi mereka yang telah mengaku dengan mulutnya, dengan hatinya percaya kepada Tuhan. Karena itu jangan ragu-ragu, bangkit, karena terangmu sudah datang. Bangkit, deklarasikan firman, bangkit dan percaya firman dari keadaanmu. Bangkit dan lakukan kebenaran. Apa yang kau bisa lakukan, lakukanlah. Maka itu 3 kebenaran, 3 pesan Tuhan yang akan datang kepada kita di siang hari ini, supaya setiap jemaat dengarkan khotbah ini baik-baik. Di tengah kondisi keadaan dunia yang tidak menentu ini, khususnya di Indonesia yang angka kematian bertambah, angka COVID mulai bertambah. Tapi saya berdoa untuk setiap jemaat, utusan Kristus dan jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Yang pertama, pesan Tuhan datang kepada kita, teruslah membangun manusia batinia. Kenapa saya berkata teruslah membangun manusia batinia? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat jabatanmu. Tuhan tidak melihat berapa banyak kepintaranmu. Engkau belajar dari mana, engkau tamat dari mana. Tuhan tidak melihat apa-apa yang ada padamu. Tapi kalau engkau punya hati, engkau akan berharga di mata Tuhan. Bangun manusia batiniamu. Manusia batinia yang dimaksudkan pendeta apa? Kita harus punya perasaan, kita harus punya pikiran Kristus. Pikiran Kristus dan perasaan Kristus selalu yang mulia, selalu yang adil, selalu yang kudus, selalu yang benar. Tuhan suruh kita untuk memikirkan semua itu. Dalam hidup bersama kita pun juga menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bukankah pendeta kita tidak boleh berhubungan dengan orang lain? Hei, kita harus mulai dari diri kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan mertua kita, dengan anak-anak kita, baru dengan lingkungan besar. Hari-hari ini betul kita menjaga komunitas kita supaya tetap menjaga jarak. Tapi saya berdoa dengan waktu-waktu yang ada, teruslah membangun manusia batinia. Saya ingat benar dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Daud diurapi menjadi raja. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan akan memerdekakan kita. Waktu kita percaya, waktu kita dengar, waktu kita imani, maka ada kemerdekaan di dalam pikiran. Ada kemerdekaan di dalam perasaan. Maka percayalah, pikiran yang merdeka, perasaan yang merdeka, kesembuhan, pemulihan, jalan keluar, kekuatan yang dari Tuhan menyertai kita. Daud diurapi menjadi raja. Dengar baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1. Saya bacakan supaya kita lebih memahaminya, mengertinya. Bahwa Tuhan lebih memperhatikan hati kita. Dari segala yang ada. Jabatan, kepintaran, kekayaan, jaringan, apapun itu, deposito. Tuhan tidak lihat itu.
Tuhan hanya lihat hatimu. Maka yang tadi saya sebutkan akan berharga di mata Tuhan ketika kita punya hati, kita kaya hati. Saudaraku, saya percaya Tuhan akan terus melawat kita, mempersiapkan gerejanya semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengenal kehendaknya, semakin intim dengan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan miliki kita pun juga miliki. Miliki damai sejahtera, kita pun memiliki damai sejahtera. Memiliki keselamatan, kita pun memiliki keselamatan. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anaknya. Kenapa? Karena Dia telah bertumbuh sebagai benih di dalam kita. Kita perhatikan, kenapa manusia batinnya lebih penting? Mari perhatikan. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab itu di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi Raja Daud bukan raja bagi orang-orang bumi, tapi raja bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Telah kupilih seorang raja bagiku. Haleluya. Di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan, Daud menjadi raja. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seorang lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Saudaraku, Samuel berdialog dengan Tuhan untuk mengurapi Daud. Dan kita lihat Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Saudaraku, Samuel melihat dengan mata kasat, mata jasmani bahwa Eliablah yang menjadi raja. Nyatanya di pemandangan dan mata Tuhan berbeda. Kita melihat, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang duduk, berdiri, berjalan, dimanapun kita berada, yang mendengarkan khotbah ini, dengar baik-baik. Teruslah membangun manusia batinia, karena Tuhan konsen melihatnya. Tuhan tahu benar yang terdalam dari diri kita. Tugas kita bukan hanya menunjuk orang, menghakimi orang, mengatakan kita benar. Biarkan Tuhan yang melihat hati kita. Maka itu di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 Tuhan berfirman, jagalah hatimu dalam kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi jaga hati kita, punya perasaan, punya pikiran sama seperti Kristus Yesus. Pikiran yang mulia, pikiran yang kudus, dalam membangun rumah tangga, dalam berhubungan dengan orang lain, pikiran dan perasaan kita terdapat di dalam Kristus Yesus. Tentu pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang adil, pikiran yang baik. Tapi kalau kita masih muda tersinggung, kita pikirannya yang tidak benar terhadap orang lain, terhadap saudara-saudara kita, terhadap sesama jemaat, terhadap sesama pelayan, terhadap orang lain, suami, istri, anak. Saya takutnya engkau belum lahir baru. Walaupun engkau belajar Alkitab, walaupun engkau punya pemahaman yang banyak, saya takutnya engkau belum lahir baru. Karena orang yang lahir baru harus diperbaharui terus menerus.
menerus dan kelihatan dari buahnya. Tidak mudah tersinggung. Atau boleh saya katakan, engkau masih bayi rohani, sehingga masih mudah tersinggung. Ya, perasaanmu hidup dengan perasaanmu, bukan dengan firman. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit pahit hati, itulah yang merusak kehidupan kita. Itulah cara setan menguasai pikiran dan perasaanmu. Roh kita sudah dilahirkan kembali, tidak akan disentuh. Tapi kalau engkau izinkan si jahat menyentuh pikiranmu, menyentuh perasaanmu, untuk hidup dengan perasaan, hidup dengan pikiran, waspadalah, berjaga-jagalah. Sebentar kita akan melihat bagaimana pesan Yesus kepada murid-muridnya di dalam kitab Lukas. Tapi saya ingin katakan, di masa-masa sulit seperti ini, keadaan yang tidak menentu ini, kita percaya COVID segera akan berlalu. Karena itu saudaraku, teruslah bangun manusia batinnya. Karena Tuhan memperhatikan hati. Hatimu harus terus dibangun. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang setia, hati yang melayani, hati yang melakukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, percayalah, Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan tahu yang terbaik buat orang yang percaya kepadanya. Karena itu tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh gelisah, tidak boleh khawatir. Yang terpenting adalah membangun manusia batiniah. Orang-orang sekeliling kita akan tahu, ternyata ini orang batinnya, hatinya makin hari makin dewasa. Bukan makin hari justru makin mundur. Saya percaya dan sendiri mengalami. Apa mau kata orang tentang jemaat utusan Kristus, terserah dia. Tapi saya tahu jemaat utusan Kristus adalah jemaat yang terus membangun manusia batiniahnya, kasihnya, ya, dalam melayani. Kita doakan, terus harus kita bangun. Karena apa? Tuhan memperhatikan hati kita. Haleluya. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Kenapa kita perlu bangun? Supaya serupa seperti Kristus. Haleluya. Saya percaya setiap kita dipanggil, dipilih supaya menjadi serupa seperti Dia. Dia yang menjadi kepala, kita yang menjadi anggota tubuhnya. Dia yang menjadi sulung, kita dah anak, saudara-saudara sekandungnya. Kita percaya itu, kita telah dilahirkan kembali. Dan kita berdoa supaya makin melekat kepadanya. Teruslah membangun manusia batinnya. Terhubung dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Terhubunglah dengan Tritunggal yang sudah hidup di dalam kita. Supaya pemikiran kita menjadi pemikiran yang terus dewasa. Pemikiran yang kudus. Pemikiran yang baik. Pemikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Perasaan kita juga demikian. Jadi jangan sampai COVID-19 justru membawa kita mundur di dalam Tuhan. Saya berdoa, antusias, karena terhubung dengan Roh Kristus untuk bertumbuh di dalam Dia, menjadi dewasa di dalam Dia. Kita terus mempersiapkan diri agar Dia datang kembali untuk meletakkan kepalanya. Karena kita sudah menjadi mempelai yang dewasa Tuhan. Teruslah bangun manusia batiniah. Sama seperti Daud yang benar diperhatikan oleh Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, teruslah kobarkan semangat, lakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Teruslah kobarkan semangat, lakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita diperintahkan, semua orang yang percaya kepadanya diperintahkan, wajib melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18, 19 dan 20. Kita diperintahkan menjadikan semua bangsa murid. COVID-19 jangan sampai membuat kita surut sehingga tidak memberitakan kabar baik.
Gunakan Facebook memberitakan kabar baik. Gunakan Instagram memberitakan kabar baik. Gunakan WhatsApp memberitakan kabar baik. Karena bangsa kita butuh kabar baik. Injil kebenaran itu sendiri. Ketika disampaikan, maka bangsa ini dimerdekakan dari segala hal. Kenapa? Karena kebenaran datang pada bangsa ini. Kebenaran datang kepada setiap orang. Saya belajar dari seorang yang bernama Cornelius. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Cornelius adalah orang yang tulus hatinya. Dia tidak selamat sendiri. Dia tidak merasa bahwa dia doanya yang benar. Dia tidak merasa bahwa dia orang yang tulus. Alkitab mencatat bahwa doanya didengar. Dia adalah orang yang tulus. Tapi dia tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia sadar bahwa dia telah diselamatkan oleh Tuhan. Dia terpanggil, dia terbeban. Tidak hanya untuk keluarganya, tapi untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 10. Bapak Ibu perhatikan, ini ada salah satu contoh. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Cornelius mendapatkan pesan dari Tuhan. Dan Cornelius merespon pesan itu. Tidak hanya berbicara, tapi mengutus orang menemui Petrus dan memanggil Petrus. Dan di rumah Cornelius, perwira ini, ya, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah ini, tidak selamat sendiri, tidak bangun doktrinnya sendiri, tidak membangun kebenarannya sendiri, tapi Alkitab catat di dalam ayat yang ke-24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka. Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Saudaraku, Cornelius mengajak orang yang dia kenal. Cornelius mengajak sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya berkumpul di Kaisarea. Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir banyak orang yang percaya dan mereka dibaptis. Belajarlah dari Cornelius. Jangan belajar dari orang-orang yang hanya ngomong dan ngomong dan ngomong, tapi tidak memberi contoh. Saya sedih melihat hari-hari ini banyak pendeta ngomong tapi tidak memberikan contoh. Wah, kita harus menginjil begini. Dia tidak pernah memberitakan Injil. Dia tidak pernah ada di rumah sakit. Dia tidak pernah ada di jalan. Dia tidak pernah ada di orang susah. Bagaimana mungkin dia memberikan contoh kepada kita? Cornelius berdoa, ingat, dia tulus hati dan Tuhan dengarkan. Tapi dia juga bekerja memberikan contoh. Dia mengumpulkan saudara-saudaranya. Dia memberitakan kabar baik. Bahkan sahabat-sahabatnya sudah. Baca Cornelius, baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 sampai selesai. Apa yang terjadi di sana? Banyak orang dibaptis. Sama seperti perempuan Samaria, seorang yang berdosa di hadapan manusia banyak orang. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan hanya melihat hatinya. Tuhan mengubahnya dan menjadikan dia menjadi saluran berkat. Lewat perempuan Samaria, banyak orang diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bicara soal persoalan hidup ini. Ekonomi kah, rumah tangga kah, kesehatan kah, masalah anak kah, masalah suami kah, masalah mertua kah, masalah apa saja tak akan selesai selain engkau punya hati yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, hendaklah kita menjadi saksi Kristus. Saya belajar dari Cornelius ini. Seorang perwira sebenarnya merasa cukup. Semua ada, doanya didengar, tulus hatinya. Seharusnya sudah merasa nyaman. Tapi perhatikan, dia tidak seperti yang kita lihat di hari-hari ini. Yang tidak menjadi contoh bagi kita. Maka itu kita percaya. Lewat jemaat utusan Kristus. Yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tapi kita percaya. Setiap kita dipakai
dengan karunia dan talenta kita masing-masing. Kobarkan terus manusia batiniah kita, bangun manusia batiniah kita. Kobarkan terus untuk melakukan amanat agung dimanapun kita berada. Kita menjadi saksi. Orang berkata COVID makin ngeri. Betul, saya percaya COVID memang makin ngeri karena saya melihat sendiri, mengantarkan sendiri, bahkan diizinkan memegang orang COVID. Ini juga menakutkan saudara. Nanti saya akan kesaksian. Tapi Tuhan Maha Besar. Dia memperhatikan hati. Karena hati yang terpanggil, hatimu saudaraku, berubah. Karena jangan mempertahankan teori, jangan mempertahankan doktrin, tapi berubah supaya orang melihat kita. Dan kita menjadi garam, kita menjadi terang. Terang harus ada di kegelapan, garam harus ada di sayur supaya membawa dampak. Kalau enggak, garam itu tidak akan berarti apa-apa. Terang itu tidak akan berarti apa-apa kalau dia tetap ada di dalam terang. Tapi terang kalau ada dalam kegelapan, maka dia akan berharga, dia akan berarti, dia akan berdampak. Garam kalau ada di sayur atau di sop, maka dia bawa dampak. Dengarkan khotbah ini, bangkitkan saudara, bangun manusia batiniamu. Saya ingin katakan ini, kenapa Rama bangun manusia batiniah? Percuma kalau kita kobarkan semangat lakukan amanat agung kemudian tidak ditunjang oleh manusia batiniah. Persoalannya bukan awal tapi akhir kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saya ingin sampaikan ini, menggebu-gebu menyampaikannya kepada jemaat utusan Kristus supaya bangkit dari segala keterpurukan. Berkata Tuhan Yesus, aku mau terus bangun manusia batiniah, karena aku tahu rohmu di dalamku lebih besar dari segala roh dunia ini, yang akan terus mempengaruhi pikiranku, yang mengambil alih perasaanku, yang mengambil alih kehendakku, dan aku akan melakukannya bagi kemuliaan. Itulah kehidupan yang dinanti-nantikan Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Jangan berpikir berharga sesuai pikiran kita, karena Tuhan hanya melihat hati. Tuhan hanya melihat mereka yang mau memberitakan kabar baik. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Banyak ayat yang diambil, ayat ini diambil. Tuhan menyertai kita. Menyertai siapa? Menyertai mereka yang punya hati untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan WhatsApp, dengan Instagram, dengan FB, lakukan untuk orang boleh mengenal Tuhan. Mungkin ada berbagai cara dan jembatan untuk bisa kita bangun itu. Dengan hikmat dan pengertian. Minta pengertian dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, supaya dapat menolong kita bagaimana kita masuk. Saya bersyukur dengan cara-cara, dengan hikmat Tuhan. Kadang-kadang orang melihat, wah kenapa begini kan? Itu hanya cara untuk bisa masuk dan mendoakan orang-orang yang kita kenal. Teruslah lakukan amanat agung Tuhan Yesus, karena itu perintah. Bukan hanya kepada hamba Tuhan, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada pengurus gereja, bukan hanya kepada pelayan. Seluruh jemaat harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Yang ketiga, di tengah COVID ini, terus membangun manusia batiniah, terus kobarkan semangat lakukan amanat agung Tuhan Yesus sama seperti Kornelius. Dia tidak hanya berdoa saja, dia tidak hanya tulus hati saja, tapi benar-benar dia lakukan untuk sahabat-sahabatnya, lakukan untuk saudara-saudaranya. Yang ketiga, kerja keras. Saudaraku, memang hari-hari ini hidup agak berat. Saya mungkin berbeda pandangan dengan beberapa orang hamba Tuhan. Saudaraku, lebih baik yang mana kita memilih? Meminta-minta kah? Meminjam uang kah? Atau kita punya usaha kecil yang kita doakan dan kita bangun bersama Tuhan sehingga memenuhi kebutuhan kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, orang yang terhebat, yang telah membangun banyak jemaat. Apa pesannya kepada jemaat di Efesus? Supaya kita jangan salah pengertian, saudara. Yang tadi saya bilang, daripada kita berutang, daripada kita minta-minta, mendingan kita punya usaha kecil yang kita kerjakan. Mau kata orang apa? Tidak peduli, saudara. Paulus demikian.
Maka itu banyak hamba Tuhan telah mengajarkan yang salah. Udahlah. Saudaraku, mari kita belajar. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul yang ke-20. Apa pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus? Ya. Apa pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus? Coba perhatikan. Paulus bilang begini, di atas dia beritahu bagaimana penderitaannya, pergumulannya dalam memberitakan kabar baik. Saya tidak bacakan semua, hanya ayat 34 dan 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 34 dan 35. Kita perhatikan dengan baik. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Jadi dengan tangan kita bekerja keras. Saya sudah mendengar beberapa jemaat, ya, kita berdayakan ekonominya, kain sudah di tangan kita, bahkan juga benar berdoa, harus kerja keras, tidak boleh malas, saudaraku. Ya, tidak boleh malas. Paulus saja yang hebat sekalipun, dia bilang apa? Aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Untuk soal makan minum, kita harus bekerja keras, tidak perlu malu, tidak boleh malus, tapi terus kerja keras. Kalau sudah bangun manusia batinnya, lewat bekerja juga kita bisa memberitakan kabar baik. Lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan percayakan, ya, apa yang kau dapatkan dengan kedua tanganmu, kerjakanlah itu. Tuhan mau kita bekerja, karena Tuhan juga masih bekerja. Yesus pun masih bekerja sampai hari ini. Dan kita bekerja untuk sesuatu yang mulia. Baik kepenuhan kebutuhan pribadi kita, dan juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Daripada kita minta-minta, daripada kita berutang, apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Jangan jadi jemaat yang malas, saudaraku. Setelah kita dapatkan, kelola itu untuk kita, untuk keluarga kita. Ada kelebihannya, kita bisa berbagi berkat. Kita menabung, maka makin diberkati oleh Tuhan. Covid ini jangan membuat kita malas. Rasul Paulus berkata, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan. Seperjalananku, Paulus tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dia juga bekerja, berpikir, tidak hanya berpikir, bekerja untuk kepenuhan, ya, keperluan teman-temannya. Saya percaya kerinduan jemaat utusan Kristus. Saya harus ucapkan terima kasih untuk semua dukungan, untuk kabar baik diberitakan, untuk pelayanan ini terus maju. Karena doa dan kerja keras kita masing-masing. Kenapa? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Terserah dia mau di denominasi mana, yang penting dia sudah percaya Yesus, terima Yesus. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Aku menyerahkan pertumbuhannya kepada Tuhan. Paulus tidak bangga karena dia menanam. Apolos tidak bangga karena dia menyiram. Paulus tidak berkata karena aku yang menyiram. Apolos bilang karena aku yang Paulus berkata karena aku yang menanam. Apolos bilang aku yang menyiram. Saudaraku, kalau berdebat terus Apolos dan Paulus, bagaimana Tuhan bisa melihatnya? Nyatanya Alkitab tidak catat seperti itu. Mereka tidak membenarkan dirinya sendiri, tapi mereka menyerahkan pertumbuhannya kepada Kristus. Karena kebenaranlah yang memerdekakan orang. Bukan doktrin kita, bukan pemberitaan kita, tapi karena Roh Kudus turut bekerja di dalam pemberitaan Injil yang diberitakan itu yang memerdekakan orang. Jadi jangan pernah bangga sebagai orang yang menanam. Jangan bangga karena menyiram, tapi serahkan semua pertumbuhannya kepada Kristus Yesus. Paulus dan Apolos tidak berdebat di situ. Nah, hari-hari ini kita lihat banyak orang merasa benar sendiri. Banyak orang merasa ajarannya benar. Saudaraku, harus berhati-hati. Karena bukan itu manusia batiniah kita harus kita bangun. Supaya terlihat, menjadi contoh. Kedua, adakah engkau tergerak memberitakan amanat agung? Buah itu akan kelihatan. Yang ketiga, kita juga bekerja keras. Kita tidak boleh
malas. Ayat 35 dalam Kisah Rasul 20 ayat 34 dan 35. Dalam segala sesuatu telah kuberi contoh kepada kamu, kepada jemaat Efesus. Paulus bilang, tidak hanya kuajarkan tapi kuberi contoh dengan kerja dengan kedua tanganku. Jadi tidak hanya ngomong dan ngomong, tapi dia memberi contoh. Ada pekerjaan yang dia kerjain. Hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Kerja keras tanpa campur tangan Tuhan juga semua menjadi sia-sia. Jangan ini juga menjadi alasan untuk kita malas. Tapi kerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Mungkin tidak dipandang orang, mungkin tidak dihitung orang, tidak perlu. Yang penting hatimu dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hukumnya memberi daripada menerima. Tadi saya bilang di awal, lebih baik yang mana? Kita punya usaha kecil, kita bangun, kita setia, kita doakan, daripada meminta-minta dan berutang kiri kanan. Mana kita pilih? Mana kita lebih malu? Jangan malu. Daripada mikir, bersungut-sungut, marah sini, marah sana. Waktu kita pergunakan tidak benar, perasaan kita, pikiran kita sendiri. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Kalau engkau malas-malas, engkau akan menanggungnya sendiri. Tapi baiklah, aku berdoa supaya mulai hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Jangan malas, apa yang kau kerjakan, kerjakan. Jangan fokus pada masalahmu. Berdoalah kepada Tuhan, minta kekuatan, pasti melewatinya. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah. Sama seperti Paulus. Doa saya untuk 3 poin ini. Selain membangun manusia batinia, terus kobarkan semangat untuk lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Karena perintah untuk kita semua, setiap mereka yang percaya kepadanya, biarlah berbagi berkat, pengalaman dengan Tuhan, memberitakan di mana kita berada, jadi garam dan terang, jadi jawaban, bahkan bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Jangan malas. 3 hal ini biarlah menguatkan kita. Gereja Tuhan makin bergairah, menjadi terang dan garam. Di lingkungan kita bekerja, di rumah tangga kita, di kota kita dan di bangsa kita. Karena bangsa kita butuh kabar baik, butuh contoh, butuh manusia batinia yang kelihatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa bagi kita. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa dengan 3 pesan Tuhan di pagi hari ini. Dari contoh-contoh yang baik yang sudah Tuhan tinggalkan. Baik itu Daud, baik itu Cornelius, baik itu Paulus. Tuhan, kami mau belajar. Mampukan kami di tengah pergumulan dan penderitaan yang kami alami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sadar untuk terus membangun manusia batinia. Bahkan kami juga tidak selamat sendiri, tidak merasa benar sendiri. Tapi kami mau menjadi saluran berkat bagi sahabat-sahabat kami, lingkungan kami dimanapun kami berada. Kami memberitakan kabar baik agar semua orang diselamatkan. Ini tugas kami Bapa, bukan tugas hanya hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa juga, mampukan kami untuk bekerja keras, sama seperti pesan Tuhan kepada jemaat di Efesus melalui hamba-Mu Paulus. Dia telah menjadi contoh dalam bekerja. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan melalui kehidupan kami menjadi saluran berkat dan menjadi jawaban. Aku berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan memberi kekuatan. Jika Tuhan menghendaki untuk sembuhkan mereka, maka di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ada yang bergumul tentang ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau beri jalan keluar. Beri kekuatan untuk mereka mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, yang dibukakan oleh Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk rumah tangga, dilindungi oleh Tuhan, dijaga, ikatan kasih mesra, karena ada pikiran dan perasaan Kristus. Kami doakan, fokus kami, arahan kami bukan untuk perkara-perkara dunia, tapi hanya menyenangkan Engkau, hanya ingin menikmati Engkau tiap-tiap hari, supaya dimanapun kami berada, pikiran, perasaan, kehendak, dan kami lakukan itu
dinikmati oleh engkau dan dinikmati oleh banyak orang. Karena engkau hidup di dalam kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi tutup bungkus setiap jemaatmu. Bahkan mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kuasa darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah tetap salam sehat. Haleluya. Amin.